Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang kemahiran berbahasa produktif yang beranggotakan Deni Sandra Ardian, Hana Mutia Rohmi, Marheni Pratiwi, Deni Safatihah, dan Robiulawati Rusbiah. Rasional mata kuliah berbicara. Secara khusus, pada poin ini dibahas keterampilan berbicara. Keterampilan ini amat berkolerasi dan menunjang keterampilan bahasa lainnya. Agar kita memiliki keterampilan berbicara yang baik, tentu saja amat erat kaitannya dengan keterampilan menyimak atau konsep, informasi, dan opini yang kita lakukan. Umumnya, seorang pembicara yang handal mampu melakukan hal tersebut. Di samping keterampilan membaca atas hal di atas, di sisi lain, pada hakikatnya, seorang pembicara juga memiliki keterampilan menulis yang mumpuni. Pembicara yang baik tentu saja dapat memberikan contoh agar dapat ditiru oleh penyimak yang baik. Pembicara yang baik mampu memudahkan penyimak untuk menangkap pembicara yang disampaikan. Tujuan dan cakupan perkuliahan berbicara. Berdasarkan kegiatan komunikasi lisan, cakupan kegiatan berbicara sangat luas. Daerah cakupan itu membentang dari komunikasi lisan yang bersifat informal sampai komunikasi lisan yang bersifat formal. Semua kegiatan komunikasi lisan yang melibatkan pembicara dan pendengar termasuk daerah cakupan berbicara. Daerah cakupan berbicara, kegiatan komunikasi lisan sebagai berikut. Seperti berceramah, berdebat, bercakap-cakap, berkhutbah, bercerita, berpidato, bertukar pikiran atau sharing, bertanya jawab, bermain peran, berwawancara, berdiskusi, berkampanye, bertelepon, menyampaikan sambutan selamat, pesan, dan lain-lain. Upaya meningkatkan pembicara, jenis-jenis pembicara, dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pembicara. Upaya meningkatkan pembicara. 1. Menirukan pembicaraan orang lain. 2. Mengembangkan bentuk-bentuk ujaran yang telah dikuasai. 3. Mendekatkan dua bentuk ujaran, yaitu bentuk ujaran sendiri yang belum benar dan ujaran orang dewasa yang sudah benar. Jenis-jenis pembicara. 1. Berdasarkan situasi. 2. Berdasarkan tujuan. 3. Berdasarkan metode penyampaian. 4. Berdasarkan jumlah penyimak. 5. Berdasarkan peristiwa khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembicara. 1. Ketepatan ucapan. 2. Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi sesuai. 3. Pilihan kata atau diksi. 4. Ketepatan sasaran pembicara. Pengembangan keterampilan berbicara. Pengembangan keterampilan berbicara mempunyai 4 unsur. Unsur yang pertama yaitu menceritakan pengalaman, unsur yang kedua yaitu menceritakan tokoh, unsur yang keempat yaitu berwawancara, dan unsur yang terakhir adalah berpidato. Praktikum berpidato atau ceramah. Efektivitas berpidato dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu lafal. Lafal adalah ucapan bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua yaitu intonasi. Intonasi mempunyai 2 fungsi pokok. Fungsi yang pertama yaitu menentukan makna kalimat yang kita ucapkan. Yang kedua yaitu mempengaruhi daya persuasi pidato. Yang ketiga yaitu nada. Nada adalah tinggi atau rendahnya suara ketika kita berpidato. Dan yang keempat adalah sikap. Sikap merupakan unsur non-bahasa, tetapi sangat mempengaruhi efektivitas dalam berpidato. Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi seseorang terhadap diri dan lingkungannya. Praktikum diskusi dan debat, wawancara, membaca berita, bermain peran, dan bercerita.
Diskusi dan debat. Etika diskusi. Yang pertama, menyiapkan diri sebaik mungkin dengan cara mendalami bahan-bahan atau materi yang didiskusikan. Kedua, memakai bahasa yang baik, benar, dan komunikatif. Ketiga, searah dengan tema dan tidak keluar dari permasalahan yang didiskusikan. Keempat, tanyakan hal-hal yang kurang kejelasannya. Etika debat. Yang pertama, berpikir logis. Mempunyai ilmu yang mendukung persoalan yang diulas dalam debat. Kedua, bisa berbahasa dengan baik, benar, dan komunikatif. Juga cepat tanggap dengan respon yang diterima. Ketiga, dilarang mengaitkan dengan masalah SARA. Wawancara. Ada 3 tahap wawancara sebagai berikut. Yang pertama, tahap pendahuluan atau pembukaan. Tahap ini merupakan tahap awal untuk memberi kesan yang menyenangkan, untuk menciptakan suasana yang nyaman, serta menumbuhkan motivasi agar kegiatan wawancara berjalan dengan baik. Kedua, tahap kegiatan tanya-jawab. Tahap ini merupakan tahap inti dalam wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan secara santun kepada narasumber. Tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan lain setelah mendengarkan penjelasan narasumber. Ketiga, tahap penutup. Tahap ini merupakan tahap penyimpulan terhadap masalah yang menjadi pokok perbincangan. Membaca berita. Teknik-teknik dalam membaca teks berita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, artikulasi atau pelafalan. Kedua, intonasi. Dan ketiga, penjedaan. Keempat, sikap atau gestur. Kelima, memahami isi teks berita. Yang keenam, memperhatikan volume suara dan faktor pendukung lainnya. Bermain peran. Terdapat 3 hal yang menentukan kualitas dan keefektifan bermain tugas sebagai model pembelajaran, yakni 1. Kualitas pemeranan, 2. Analisis dalam diskusi, 3. Pandangan penerima didik terhadap tugas yang ditampilkan dibandingkan dengan situasi kehidupan nyata. Bercerita. Menurut Mudini dan Purba tahun 2009, tujuan metode bercerita ada 5, yaitu 1. Mendorong atau menstimulasi, 2. Meyakinkan, 3. Menggerakkan, 4. Menginformasikan, yang kelima menghibur. Respon perkuliahan. Hampir setiap orang membutuhkan hubungan sosial dengan orang lain, dan kebutuhan ini terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia-manusia yang tanpa berkomunikasi akan terisolasi. Pesan-pesan itu muncul melalui perilaku manusia. Lihatlah ketika kita berbicara, melambaikan tangan, cemberut, bermuka masam, atau memberikan suatu isyarat lainnya. Pada dasarnya kita sedang berperilaku. Perilaku tadi merupakan pesan-pesan yang kemudian pesan-pesan itu digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada seseorang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.